Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Saya ingin sampaikan di sini, amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik, supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan, kita itu menarik gitu loh ya. Untuk mengukur. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Dulu juga pembelahan penyebabnya siapa kan, balik lagi kan. Saya menggunakan contoh Jakarta Bapak Ibu sekalian, bukan tempat lain. Mulai dari sekarang kita tata agar kota-kota kita ketika nantinya menjadi kota yang besar, dia menjadi kota yang layak huni. 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Ini fakta juga. Saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok yang jauh sana, tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di pusat pemerintahan, di pusat negara kita, di Jakarta. Kan lo gubernurnya, gimana sih? Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Inilah wajah ketimpangan yang ada. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Ini parah nih. Kenapa Bapak pengen jadi presiden? Apa yang ingin Bapak perbaiki dari Indonesia? Ya, ketika saya pindah ke kampung ini, saya diminta sama warga di sini jadi pembina Karang Taruna. Oh, Ya saya terima. Sampai sekarang saya statusnya masih pembina Karang Taruna di kampung ini. Jadi kalau mau 17-an, walaupun saya udah gubernur, saya pernah menteri, saya tanda tangan proposal 17-an Karang Taruna. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Woi, ngomong apa sih? Bikin orang nggak ngerti. Gagasan. Maksudnya gagasan apa? Yang jelas dong kalau ngomong. Menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Tahayul itu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
alat transportasi Anies. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah Pak, komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa? Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Loh kok iya? Iya, emang iya. Tadi kan katanya bukan faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, emang masih banjir. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Kelihatannya rematch antara Ahok dan Anies Baswedan di Pilkada DKI bakal terjadi. Pasalnya Anies telah resmi diusung oleh Partai Nasdem dan Partai PKS untuk maju ke pilihan gubernur di DKI Jakarta. Dan sementara Ahok kelihatannya bakal diusung oleh PDIP. Pasalnya, siapa yang sanggup melawan Anies di DKI hanya Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Nah, masalahnya di survei Litbang Kompas saja, di Litbang Kompas nih. Di survei Litbang Kompas kemarin, Anies Baswedan menduduki peringkat teratas dan dengan 29% ya. Sementara Basuki Cahayapurnama alias Ahok di peringkat kedua dengan 20%. Dan yang digadang-gadang selama ini nih, yaitu Kaisang Pangarep, ternyata di peringkat paling buncit dengan hanya mendapatkan 1% saja. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan diusung oleh partai manapun kalau Kaisang Pangarep ya. Dan di sini yang menarik adalah bakal terjadi rematch atau pertarungan ulang, mengulang di Pilkada DKI 2017 lalu ya. Dan tentunya kalau di DKI di Pilkada DKI 2017 lalu itu syarat dengan nuansa sara, politisasi agama, tetapi seandainya ini rematch lagi antara Ahok dan Anies untuk 2024 ini di Pilkada DKI, sepertinya suasananya jauh dari kegaduhan seperti yang dulu. Nah, di sini bisa terlihat sebenarnya siapa yang akan memainkan politik sara atau politisasi agama. Ini di sini waktunya. Soalnya kedua-duanya ini sama-sama menyadari bahwa politik pemilu 2017, Pilkada 2017 lalu itu syarat dengan nuansa politisasi agama dan terjadi pembelahan massa ya di masyarakat. Dan itu Ahok pun menyadari bahwa ya untuk mengetahui siapa yang sebenarnya menjadi pemecah belah bangsa ya sebaiknya ditanding ulang agar apple to apple nih perbandingannya dulu dan sekarang. Dan menurut saya baiknya sih Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diajukan PDI Perjuangan. Kalau bisa sih berkoalisi dengan Gerindra. Kalau bisa, pasalnya Gerindra mau mengusung siapa? Nggak mungkin dia mendukung Anies. Kalau menurut saya. Yang pas ya masalahnya di internal Gerindra sendiri kemarin tersiar kabar bahwa kalau nggak Ahok, Ridwan Kamil dan Kaisang, ternyata Ridwan Kamil ternyata lebih condong ke Jawa Barat dan hanya Ahok. Ya kemungkinan besar Gerindra juga bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ahok. Di sini dengan tanda kutip setelah Jokowi lengser ya.
kemungkinan PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Gerindra mengusung Ahok, dan ini sangat menarik sekali. Nanti akan terjadi rematch atau pertandingan ulang atau tanding ulang Ahok Anies part 2. Kemungkinan bakal terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Oke, mungkin sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like dan subscribe, karena akan mendapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam Baras.